Sayang, kamu ngapain di sini sendirian? Mas cariin dari tadi loh. Kalau kamu mau kesini, jangan sendirian. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Nanti gak ada yang bisa nolong. Susah kan jadinya? Tetep aja, aku kan udah bilang sama kamu. Harus ada yang ngawal kamu. Harus ada yang jadi bodyguard kamu. Aku ngerti. Tapi kan ini semua demi kebaikan kamu juga, demi kebaikan kita. Apa? Iya, Mas dengerin. Apa yang kamu mau? Mau ditemenin sama Mas di sini. Oke. Bisa, apa sih yang gak bisa buat kamu? Enggak, kerjaan Mas udah ada yang handle. Ya? Enggak, kamu gak akan pernah ngerepotin aku. Oke? Gak usah mikirin yang aneh-aneh. Gak usah ngomong yang macem-macem ya. Tapi emang kenapa sih? Kamu bosan? Capek diem terus di rumah kayak gini? Iya. Tapi kan ini aku udah biarin kamu untuk ngebangun taman di sini ya kan? Kamu yang bilang bahwa kamu suka dan kamu akan mendapatkan ya kegiatan-kegiatan yang menyibukkan kamu di sini ya kan? Oke, aku akan lebih sedikit memberikan kamu kelonggaran, ya. Well, aku pengennya sih kamu untuk terus dikawal sama bodyguard untuk dijagain terus. Tapi kalau memang kamu nggak suka ngerasa kayak ikutin sama orang, ngerasa nggak pernah punya privacy, aku akan tarik itu. Dan at least kalau kamu di rumah, ya kalau kamu di dalam rumah, kalau kamu di taman ini, aku nggak akan ngasih kamu pengawalan seperti itu. Iya. Tapi kalau kamu mau keluar baik itu ke depan rumah, ke teras, ke belakang, kolam renang belakang, kemanapun itu di luar rumah dan selain di kebun ini, aku mau kamu dikawal terus. No. Ingat, kamu di dalam rumah udah gak ada kawalan lagi. Kamu bisa kemanapun, ngapain, terserah kamu. Karena di rumah memang sudah ada yang ngejagain ya kan. Kamu tinggal teriak atau apapun itu pasti kedengaran. Kalau di sini, at least aku tahu kamu ada di sini. Dan di sini nggak akan terlalu sulit untuk mencari kamu, ya sudah. Kalau ke kolam berenang kamu kenapa-napa gimana? Kalau ke depan terus kamu kabur gimana? Ya kabur kemana aja mungkin. Ke teman-teman kamu keluar ngapain aja gitu. Karena bosen atau ngejar aku ke kantor ya kan? Who knows? No baby, kamu bukan tawanan. Sayang, aku nggak ngelarang kamu pergi kemana-mana. Aku cuma pengen ada seseorang yang mendampingi kamu, itu aja kok. Baby, listen to me. Dengerin Mas. Mas cuma pengen kamu seneng. Kamu gak perlu mikirin yang macam-macam. Kamu didampingi, kamu aman. Itu yang Mas pengen. Mas tuh harus kerja, keluar. Kadang keluar kota, kadang keluar negeri. Walaupun gak setiap minggu.
Tapi saat Mas jauh di kantor pun, Mas kepikiran. Apa kamu baik-baik aja? Keadaan kamu bagaimana? Dan saat kamu didampingi seperti ini, baik itu oleh Mas, baik itu oleh keluarga kita, baik itu oleh orang suruhan Mas mendapatkan kedamaian hati karena Mas tahu kamu ada yang jagain. Kamu ingat kan kejadiannya gimana? Waktu Mas pertama kali tahu kamu hamil. Ya, Mas gak mau kejadian seperti itu lagi. Aku gak mau ngerasain kekhawatiran seperti itu lagi. Semuanya aku drop. Aku langsung menuju ke tempat kamu. Aku bukannya memikirkan pekerjaan aku nanti aku drop, mungkin pekerjaan aku tinggalin, semua itu bisa aku handle. Ya. Tapi kalau kamu kenapa-napa dan gak ada yang bisa nolongin kamu, aku bakal sedih banget. Aku bakal berpikir bahwa aku ini bapak yang bego, aku ini laki-laki yang bego, aku laki-laki yang tolol. Suami yang gak bisa ngejaga istrinya. Ini gak berlebihan bagi aku. Karena aku punya resource. Aku punya kemampuan untuk melakukan ini dan aku akan lakuin. Ini semua demi keamanan kamu. Kamu ngerti kan sayang? Good, that's good. Istriku ini emang yang paling pintar, paling cantik, paling pengertian, paling tahu apa yang baik untuk keluarga, apa yang baik untuk kamu. Paling pengertian. Aku gak gombal, itu beneran. Itu beneran. Iya baby, kenapa? Kenapa? Kok kamu nanyanya kayak gitu? Kalau aku mau itu laki-laki, mau itu perempuan, aku nggak kisah lah. Aku nggak terlalu memikirkan hal itu. Ya, mau itu laki-laki bakal ganteng kayak aku. Kalau itu perempuan bakal cantik kayak kamu. Ya kan? Pasti pinter kayak aku dan pinter kayak kamu juga. Pinternya double. Aku nggak memperdulikan gendernya apa nanti. Ya. Kalau kamu sendiri gimana? Maunya laki-laki. Kenapa maunya laki-laki? Sayang dengerin aku. Kamu, aku kasih bodyguard aja ya. Emang itu belum aku jagain. Beda gimana? Beda. Kalau yang jagainnya anak dan suami langsung itu beda. Beda dari orang suruhan ya. Tapi kan sama-sama dijaga. Kurang dijaga apa coba? Kamu pengen anak laki-laki biar kamunya dijagain, biar kamunya yang paling cantik di rumah ya, biar jadi ratu, bener-bener ratu ya. Iya kan? Well, kalau dapat yang perempuan, anak kita perempuan pun kamu tetap jadi ratu ya kan? Nanti anak kita yang perempuan itu bisa kamu dandanin dengan cantik, bisa kamu ajak, well, do girls thing, you know. Aku udah kebayang sih semuanya. Kalau cowok seperti apa, kalau cewek seperti apa. Makanya aku gak terlalu memikirkan hal itu. Dalam artian, mau itu cewek, mau itu cowok ya udah gak ada masalah. Aku bakal melakukan yang terbaik untuk mereka. Iya. Kalau cewek aku akan perlakukan dia segentle mungkin. Aku akan perlakukan dia sebaik mungkin. Aku akan manjakan dia tapi gak akan menjadikan dia orang yang manja. Kenapa aku lakukan itu sayang? Agar dia tahu, oh bokap gue aja memperlakukan gue seperti ini. Princess treatment. Aku gak mau
nanti ada laki-laki bangsat yang ngedeketin dia dengan standar-standarnya yang lemah, yang yang rendah. Aku nggak mau, apalagi memperlakukan dia dengan kasar. Aku nggak mau itu. Aku bakal menjadi ayah yang terbaik untuk dia dan aku akan memperlakukan dia seperti putri. Agar dia tahu bahwa ini adalah perlakuan yang paling benar untuk seorang laki-laki lakukan kepada wanita. Baik itu soal kepada keluarganya, baik itu kepada anaknya ataupun ke istrinya. Aku ingin memberikan contoh yang terbaik untuk anak aku nanti. Kalau cowok ya aku akan kasih tahu, aku akan memberikan contoh bagaimana men-treat kamu kepada dia. Kalau bunda seperti ini, bantu bunda bukain di pintu mobilnya, bawain tasnya, harus siap siaga, harus kuat, harus sigap, harus cerdas, harus pintar dalam menyelesaikan masalah. Kalau memang disuruh sesuatu, diminta sesuatu, jangan asal bilang gak bisa, tapi seenggaknya dicoba dulu. Aku akan mengajarkan bagaimana menjadi laki-laki yang bisa diandalkan. Bagaimana menjadi laki-laki yang gentle di depan wanita. Dan bagaimana menjadi laki-laki yang respect kepada orang lain. Iya, respect pada orang lain. Kenapa? Ya kan aku diajarin ini sama kamu. Bagaimana aku untuk respect dengan orang lain, untuk tidak merendahkan orang lain lagi. Membuang segala sifat-sifat buruk aku itu, walaupun kadang masih ada ya. Gak ada yang bisa benar-benar hilang kan. Aku gak akan ajarin dia arogan. Tapi mungkin dia bakal melihat beberapa kali bahwa aku sedikit sombong dan sedikit arogan. Tapi gimana lagi ya kan. Tapi aku akan ajarkan kepada dia bagaimana menjadi laki-laki itu harus bisa tegas. Tapi juga harus bisa lemah lembut dan tetap gentleman. Ya kan. Aku memang belum 100% seperti itu ya. Tapi kamu tahu aku selalu berusaha untuk melakukannya ya kan. Istriku yang manis. Apa aku pernah pernah sih aku main kasar sama kamu. Bahkan aku pernah ngebully kamu. Aku ngomong yang aneh-aneh juga ke kamu. Aku gak di gentle-gentlenya ya. Maaf ya, belum jadi suami yang benar-benar sempurna. Tapi kok aku udah ngomongin bakal ngajarin ini itu ke anak-anak aku ya nanti. Ya, kadang memang seperti itu sih. Siap gak siap ya harus dijalani dan dilakukan. Akunya aja yang harus meningkatkan kapasitas diri aku sendiri ya kan. Iya, kamu juga. Tapi kalau kamu mau udah sempurna, sayang. Ya, kamu itu udah wanita yang paling sempurna. Tanpa meningkatkan kapasitas diri kamu pun kamu udah tinggi. Kamu udah sempurna. Walaupun kadang mungkin sedikit. Gitu deh. Ya buktinya tadi. Kadang kamu ya sedikit sulit diatur. Apalagi kalau soal menyangkut ke privasi kamu ataupun sesuatu hal yang kamu anggap itu ribet, ya kan? Aku ngerti. Tapi kalau memang soal keamanan aku nggak bisa neko-neko. Apalagi setelah kejadian kamu pingsan itu, aku nggak mau. Kamu mau ngelihat Mas sedih, mau ngelihat Mas panik, datang ke ruang ke kamar kamu di rumah sakit. Kamunya terbaring, tangan kamu diinfus dan sebagainya. Aku gak bisa ngeliat kayak gitu terus.
Aku gak bisa ngelihat kayak gitu lagi. Dan aku gak mau. Makanya dengerin mas. Dengerin suami kamu ini. Aku melakukan ini untuk kebaikan kita. Ya? I love you baby. I love you so much. Semua ini aku lakuin untuk kamu. Istriku yang paling the best. Yang paling aku cintai dan paling aku sayangi. Gak ada dong. Gak ada. Ya. Well, mungkin akan ada orang yang aku lebih cintai nanti. Ya, ini. Anak kita nanti. Kamu yang mungkin nanti tumbuh jadi laki-laki yang baik, yang berani, atau perempuan yang lemah lembut, pintar, dan tidak akan mau direndahkan oleh orang lain. Semuanya Papa akan terima. Papa akan menyambut kamu ke dunia ini dengan sambutan yang meriah dan sambutan yang paling baik. Kamu gak usah khawatir, kamu akan bahagia di sini, ayah. Papa akan mencoba menjadi papa yang paling baik, ayah yang paling baik untuk kamu. Baik-baik ya ke bunda, jangan bikin capek. Yaudah yuk, kita balik ke dalam, ke rumah. No, kamu udah kelamaan di sini. Ya, sebentar lagi makan. Dan juga kan sore ini mau ada pemeriksaan ya kan. Rutin, kita periksa kesehatan kamu dan kesehatan janin. Ya, kita nggak mau kan bikin dokternya nunggu, kasihan. Ya, oke sayang. Ya udah yuk. Ayo, pegang, terangkul. Udah siap jalan. Oke, pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Kenapa sayang? I love you too. Aku juga cinta sama kamu. Aku akan selalu cinta sama kamu. Sehat-sehat dan bahagia selalu sama aku ya. I love you baby.